pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara sekalian. Dalam rumah tangga, selalu dikatakan yang bersalah itu orang ketiga. Mulai sekarang berhenti, katakan itu. Nah, karena belum tentu orang ketiga, tapi biasanya justru kalian berdua lah suami istri yang bermasalah sehingga bisa ada campur tangan orang ketiga merusakkan rumah tangga saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami Tuhan, buat kami cepat tanggap mengatasi segala macam masalah dalam rumah tangga kami, dan mengizinkan Yesus untuk masuk dalam rumah tangga kami, membereskannya, mengamankannya, sehingga rumah tangga kami berbahagia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Saya ingin membaca dua ayat saja. Yang pertama ialah ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Ini yang saya maksudkan pertama kali. Manusia mana yang menceraikan? Kata ibu-ibu mertua campur tangan dalam rumah tangga kami. Mertua, sikap hati saya ialah ketika saya menikah, saya menganggap bahwa Ibu Selvi tidak punya ayah lagi waktu saya menikah. Ayah sudah lama meninggal, tinggal ibu. Saya anggap dia ibu saya. Dia ada masalah apa? Ya. Dan berkali-kali ibu mertua saya tinggal dengan kami, bahkan sampai menjelang akhir hidupnya itu Dasa yang menggendong dia karena sudah tidak bisa jalan lagi karena tulang pangkal pahanya sudah patah oleh karena dia pernah jatuh. Saudara sekalian, saudara masih dengar saya? Inilah yang harus kita ingat. Tempatkan mertuamu sebagai ayah dan ibumu. Aman semua.
Begitu juga kamu sendiri, terutama ibu-ibu. Bukan menyerang ibu-ibu, tidak bermaksud itu. Kalau engkau misalnya bermasalah sedikit dengan suamimu, kamu lari kepada ayah ibumu. Kan ada nyanyian itu, pulangkan saja katanya kepada ayahku dan ibuku. Jadi saudara sekalian, tidak boleh seperti itu. Sesulit apapun masalah rumah tanggamu, tetap bertahan di situ. Yang punya rumah tangga itu siapa? Bukan bapak mamamu, bukan mertuamu, tetapi yang punya masalah, yang punya rumah tangga itu. Sehingga ketika engkau bermasalah, engkau harus berani dong mengatasinya. Karena di sini katakan dengan jelas bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Begitu juga sikap kita. Suka sekali menyalahkan orang ketiga. Itu loh. Itu yang perempuan itu yang gatal mengganggu suami saya. Saudara sekalian, tolong jangan ucapkan kata-kata kutuk seperti itu. Nanti kamu kena sendiri pada waktunya. Tapi kalau sudah, berpikirlah dengan baik. Ada seorang ibu yang mengeluh kepada saya, kenapa suaminya seperti itu kepada dia. Ya. Kenapa? Sampai suaminya pulang, biasanya suaminya berangkat sebelum anak-anak bangun karena tempat dia bekerja agak jauh. Kemudian sampai dia kembali nanti karena sibuk mengurus 3 orang anak yang kecil-kecil. Nah, itu sebabnya nasihat saya, tolong jangan buat anak, jangan kemudian kita melakukan hal apa, belum jalan yang satu, lahir yang satu. Belum jalan yang satu, lahir satu. Mengapa? Ibu-ibu sudah habis waktu untuk mengurus anaknya sendiri. Jadi tidak sempat ganti pakaian. Coba sudah bisa bayangkan. Suaminya pulang dekat tengah malam, dia masih pakai daster yang dari tadi pagi, yang dari tadi malam, yang sudah bau pesing. Saya nasihatkan dengan dia, saya bilang, pergi ke ibu, tanya ibu. Ibu juga seorang pembimbing ya untuk gereja, dan dia kemudian apa? Sampaikan itu kepada ibu, ibu nasihati dia. Kamu kan cantik, jadi urus dulu rumah dirimu sendiri, nanti baru ngurus anak-anak. Kok bisa begitu? Ya begitulah. Kalau mau disayang oleh suami, bagaimana suami bisa perhatikan kita kalau kita kemudian masih kucek, masih apa segala macam? Ya tidak bisa terjadi. Kebahagiaan itu juga harus diusahakan. Ayat yang kedua, ayat 10. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Namanya apa itu? Pengecut. Bagaimana sudah menghadapi masalah di luar rumah tanggamu? Bagaimana engkau bisa jadi pemimpin kalau tidak berani menghadapi masalah? Saya sebenarnya tipe orang yang melankolis. Saya sulit sekali untuk menghadapi masalah-masalah. Susah melupakan kesalahan orang dulu. Ya, sudah bertobat sih, tapi terbawa itu. Dan kemudian hari setelah saya menikah, kemudian saya bertekad. Harus bertekad bahwa apa? Lihat muka saya ke sini. Muka kakek ini. Ya. Saya bertekad, saya katakan, saya harus menang menghadapi masalah rumah tangga pun, sepelik apapun, sesulit apapun, benang kusut itu. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya untuk menyelesaikannya. Terbukti sampai sekarang. Ya, tahun ini kami akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-39. Tahun depan, tahun 2024, kami akan merayakan usia pernikahan kami yang ke-40. Haleluya. Jadi mari kita sungguh-sungguh sekarang belajar jangan jadi pengecut, jangan tukang nyalahkan orang. Mari koreksi diri sendiri, perbaiki, semampu kita perbaiki. Nanti Tuhan akan berikan kebahagiaan dalam rumah tanggamu sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua rumah tangga, para pemirsa yang menyaksikan program ini. Bila di sana terjadi benang kusut, kami percaya bahwa tangan Yesus berlubang paku menolong kami untuk mengurai benang kusut itu sehingga menjadi beres dan aman dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi hati kami supaya tidak menjadi pengecut, sehingga oleh
kesalahan kami sendiri, kami mengalami kesulitan dalam berumah tangga. Beri kami hati yang berani menghadapi segala tantangan dalam berumah tangga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.